Shalom. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini, sore hari ini kita boleh berkumpul untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku berkemenangan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kita, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah akan bersamaku, siapa jadi lawanku, sungguh besar kekuatanmu.
Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum kita mengangkat pujian kita, kita katakan hanya Kau Tuhan yang hidup. Kau berikan hidup yang baru, jalanmu menuju pulihkan hatiku, ku nyatakan Kau hanya sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus Kau segalanya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, hidupku. Lagi kita katakan hanya Kau Tuhan hidup. Hanya Kau Tuhan hidup. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus
Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sore ini Tuhan untuk mengingat hari Jumat Agung, di mana Engkau disalibkan Tuhan untuk menebus segala dosa kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang agung Tuhan, Engkau yang ajaib Bapa. Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semangat memuji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Bosannya aku memuji Tuhan.
ingkari. Janji Tuhan tidak pernah ingkari. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita pujian kita telah melihat. Telah melihat kau menderita dengan darahmu, kau selamatkanku, diriku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pujian dan awal, rasakan kasih Tuhan bersama memiliki ayat ini. Lagu ini pujian ayat ini untuk membaik Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini benar. Apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal ini dia relakan hidupnya, dia relakan jawabnya untuk segala dosa kita. Haleluya. Mari bersama kita katakan. Terlalu besar kasih-Mu
Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau rela Tuhan menebus kami. Segala dosa, segala pelanggaran kami hari ini, Engkau genapi Tuhan Yesus. Engkau nyatakan Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau menyatakan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Bapak Ibu Saudara, mari masing-masing kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan betapa berharganya Engkau di mata Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan betapa kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalas kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Tubuhmu dihancurkan Tuhan. Bilur-Mu membebaskan kami. Segala sakit penyakit kelemahan, segala dosa pelanggaran kami Tuhan dibebaskan. Darah-Mu Tuhan tercurah di atas kayu salib membuktikan. Darah perjanjian baru memakaikan muka. Sungguh kami sadar hari ini kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga kami menerima. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Kau sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Ketika kami menerima sebentar Tuhan, kami menerima pemulihan dari Tuhan. Kami menerima terobosan dari Tuhan. Kami menerima pengampunan dan yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam persoalan dibebaskan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau terima Tuhan. Kami mau terima dengan iman. Kami mau terima dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Haleluya. Amin. Terus dalam sikap berdoa kita terus angkat pujian. Kita terus angkat pujian. Telah melihat bukti kasih. Aku lihat bukti kasih-Mu, telah menderita. Terus dalam sikap hadirat Tuhan. Jangan melakukan saya hadir di Allah tolong Tuhan yang luar biasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal padamu, Yesus, tercurah untuk menebus kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal padamu, Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal padamu, Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Makan dengan iman dan percaya, Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami perkara dan mujizat yang luar biasa dan berlipat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anggur ini melambangkan gelar perjanjian. Hari ini terima darah penebusan untuk membebaskan saya dan saudara dari semua belenggu ikatan dosa. Hari ini percaya, terima dengan iman seperti firman-Nya berkata. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 20. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus tidak dapat kita bayar dengan harga. Mari kita angkat pujian ini. Kasih-Mu, Kau menderitakan kita-Mu dengan darah-Mu, oh selamatkan-Mu. Diriku hidup menyenangkan-Mu tanpa-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Seperti kita mendengar firman dan kebenarannya, kita katakan kasih yang dari Kasih yang terindah
selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya. Berikan sorak-sorak ke Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau bahkan rela mati Tuhan untuk kami. Betapa berharganya kami di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Engkau melawat setiap kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hari ini Tuhan bongkar hati kami. Hari ini Tuhan bongkar pikiran kami. Hari ini Tuhan bongkar semua yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami sadar dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mencintai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita sudah berdoa katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kedua elder singer, terima kasih luar biasa. Ya semua ya depan boleh duduk juga, ya depan boleh duduk juga. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kita boleh ada sampai hari ini. Katakan ke kiri kanan kita dulu, Tuhan itu baik. Haleluya, dengan sorak-sorak puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya tahu saudara punya kerinduan sama dengan saya. Saudara ingat betapa cintanya Tuhan Yesus kepada saudara, sehingga saudara hari ini menyempatkan waktu untuk datang beribadah, menyempatkan waktu untuk memuji-muji Tuhan kita, menyempatkan waktu untuk menyembah Tuhan kita, menyempatkan waktu untuk menerima lawatan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau share beberapa kegiatan kita minggu ini. Ya puji Tuhan, kemarin hari Jumat yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita kembali melakukan kegiatan sosial bersama Glory Army Youth Community. Kita kasih berbagi berkat di lampu merah Simpang Frankie, kita Polo Habibi. Puji Tuhan, ini tim kita. Ya ada Ibu Gembala, kemudian ini lagi packing TOB ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sekitar 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, saya dikasih oleh seorang ibu alat untuk bikin TOB. Saya juga tidak mengerti sebenarnya. Dikasih saya ambil aja. Ya waktu itu dikawal sama Pak Yo, Bu Fitri ya, kalau tidak salah waktu itu kita di tempat Ibu Stella kan. Nah terus ternyata alat itu bermanfaat untuk kegiatan sosial kita sekarang. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada pembina hidup kita ya. Ini Saudari Eca, kemudian ada Meme, ya Meme bantu untuk ikat-ikat. Kemudian kita waktu itu sedang masak ini, pola ini. Kemudian di sini Bapak Ibu Saudara, saya kemarin minggu lalu bilang 2 minggu lalu bilang Bu Kristin, Bu, foto ibu tidak ada dalam, rupanya ada Bu. Ya, rupanya ada. Jadi saya tunjukkan dulu ada foto ibu di sini. Ya, waktu kita foto dengan ini, dengan orang yang jual koran ya, ibu dia. Ibu ini yang jualan kacang-kacang, yang jualan apa ini? Petai ya. Ini nggak tahu kan cuma 9 ya. Nah di sini rupanya ada Angel sama Ibu Christine.
Ya, saya akhirnya ketemu juga dengan foto yang diberikan sorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan kita ada program untuk Jumat ini. Jumat ini mungkin kita akan masak lagi. Kita akan beri sekitar 200 packing. Belum tahu makanannya apakah nasi atau sejenis, pokoknya makanan yang bisa dimakan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersemangat, kita kerja untuk Tuhan. Baik, puji Tuhan saudaraku, kita mau baca satu bagian firman Tuhan dulu hari ini. Kita baca bersama-sama, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50, bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa kita, silakan buka firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat yang ke-50, di depan juga ada PowerPoint ya, jadi kita bisa lihat di depan juga. Tapi saya paham bagi Bapak Ibu yang biasa bawa Alkitab memang lebih afdol kalau baca di firman Tuhan langsung di Alkitab langsung. Sudah dapat semua, amin? Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara yang kayu, lalu menyerahkan nyawanya. Katakan amin. Saya baca untuk kita sekali lagi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat firman Tuhan ini, saya mau katakan satu hal yang paling penting, bahwa Yesus sungguh cinta engkau. Katakan ke kiri kananmu dulu, Yesus cinta padamu loh. Yesus cinta padamu loh. Nah, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Mengapa Yesus cinta padamu, saudara? Sebab hari ini Dia membuktikan diri bahwa saya dan saudara berharga di mata Yesus. Amin. Kita berharga di mata Yesus, saudara. Ya, mengapa demikian, saudara? Saudara, kalau engkau melihat menilai dirimu, saudara, engkau tidak akan mampu, saudara. Sekali lagi saya ulangkan ucapan ini. Kalau engkau disuruh orang menilai dirimu, saudara, engkau tidak akan pernah mampu, saudara. Tetapi kalau engkau menilai orang lain, saudara, maka engkau berani, bahkan engkau berani sekali memberi orang nilai 100, saudara. Amin, saudara. Kalau engkau menghakimi orang, saudara, jagonya engkau, saudara. Tidak usah kursus, tidak usah les, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, saudara. Maka engkau bisa menghakimi orang, ini nilainya sekian, Pak, ini nilainya sekian, ini cerewet, Pak, ini susah diatur, Pak, ini memang tukang gosip, Pak. Jadi, saudara, ya, firman Tuhan katakan apa? Selumbar di mata orang, engkau tahu. Baru di matamu engkau tidak tahu, saudara. Hari ini Yesus berseru pula dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya untuk menebus engkau yang suka gosip, yang suka kamu, saudara. Senang-senang hatimu. Hari ini kita melihat firman Tuhan, betapa Tuhan itu hebat dalam kehidupanmu, saudara. Coba engkau renungkan. Setahun yang lalu mungkin engkau tidak bisa bangkit dari persoalan. Tetapi tahun ini ketika engkau menikmati Jumat Agung bersama dengan para sahabatmu, para saudaramu, bersama dengan gereja ini, GKS Goris, engkau dapat duduk tenang. Engkau dapat menikmati bahwa Yesus mati hari ini khusus untuk saya. Amin, saudara. Katakan dulu kiri kananmu, Yesus mati khusus untukmu. Yesus mati khusus untukmu. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Berikan tepuk tangan yang terhormat untuk Tuhan, saudara. Asyik, saudara, kita masuk pada tema kita hari ini. 3, 2, 1. Yesus mati khusus untukmu. Tidak ada untuk yang lain. Yesus, saudara, kalau engkau ada binatang piaraan di rumah, Yesus bukan mati untuk binatang piaraan di rumah. Ya, itu tidak berharga, saudara. Tetapi engkau yang duduk manis hari ini, engkau yang setia mendengarkan firman Tuhan, engkau yang selalu datang beribadah, engkau yang selalu datang ke komsel, engkau yang berani berkorban untuk gereja, untuk pelayanan. Yesus mati untuk engkau. Hari ini nikmati hadirat Tuhan. Ada amin, saudara?
Hari ini jangan sia-siakan. Yesus bisa bawa kau sampai hari ini. Berarti Yesus sungguh cinta kau, saudara. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara. Jadi saya berharap kita ini jangan kita bermalas-malasan, saudara. Jangan kita menganggap ibadah itu gampang. Ibadah itu sepele, saudaraku. Yesus menderita, menjerit dia, saudaraku. Coba kita baca sekarang di perempuan ini bersama-sama, saudara. Apa yang Yesus lakukan? 3:21. Yesus berseru pula, saudara. Yesus berseru dengan suara nyaring, saudara. Ya, jangankan Yesus di kayu salib begitu, saudara. Coba saudara nanti ke dapur Grand Sydney Hotel ini ambil tarik satu biji ikat di jari telunjuk, saudara. Bagaimana perasaan saudara? Saya rasa kita lebih parah daripada monyet kalau diikat ekornya, saudara. Maka kita akan selalu memandang ke belakang. Orang yang selalu memandang ke belakang penuh dengan kepahitan, saudara. Maka dia tidak akan pernah bisa melihat masa depannya ada Yesus, saudara. Setuju, saudara? Hati-hati, saudara. Yesus itu dia berseru, dia memanggil, dia berseru, saudaraku. Artinya apa seruannya itu? Bukan untuk yang lain, untuk saya dan saudara yang ada dalam ruangan ini, untuk para pemirsa yang sedang menonton ibadah live ini. Yesus menderita, dia berseru untuk engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini. Sungguh, saudara, kita ini kadang-kadang terlalu gampang kita, terlalu mudah kita. Ingat, saudara, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, jalan Tuhan itu, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Artinya apa, saudaraku? Kita harus siap dalam kondisi senang, engkau dalam masalah, engkau dalam sakit penyakit pun, engkau harus siap. Ketika engkau dengar nama Yesus, engkau harus ikut dia sebagai pikul salib. Hari ini 100% saya mau katakan, Yesus mati untuk kau. Katakan ke kiri kananku sekali lagi, saudara. Yesus mati. Sungguh saya mau katakan. Ini sesuatu yang dahsyat ini, saudara. Hari ini semua orang berbahagia, saudara. Ya, minggu ini lagi, 3 hari lagi kebangkitan Yesus. Orang yang tidak pernah bergereja akan bergereja. Untuk apa kau bergereja kalau kau tidak bertobat? Itu pertanyaan yang ditanya. Baru keluar dari pintu gereja saja kau sudah hidupkan rokokmu, baru keluar dari pintu gereja saja tabamu sudah tumbuh. Tua sudah menanti di sana, saudara. Itu bukan pertobatan yang sesungguhnya, saudara. Engkau sedang mempermainkan Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati, saudara. Jangan sampai nanti engkau berdoa, Tuhan, kalau engkau mau cabut nyawaku, cabutlah Tuhan. Tuhan bilang apa? Sorry lah ya, yang menderita engkau bukan aku. Hati-hati, saudara. Nah, ini khotbah bukan main. Saya sudah berdoa menyiapkan khotbah ini, saudara mau kasih ke semua. Selama ini engkau berkorban apa, saudara? Berapa yang kau kasih ke gereja ini? Tidak ada. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau berkorban, mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang terbaik, itu sudah cukup, saudara. Ya kan, nanti kalau engkau sudah diberkati, ya, saya pun senang kalau saudara diberkati. Saya senang, saudara, kalau saudara datang ke persekutuan, datang ke ibadah, datang ke konser-konser, artinya kerinduan. Jadi kalau kau datang ke tempat-tempat persekutuan ibadah, saudara, berarti engkau menghargai seruan Yesus, saudara. Engkau menghargai seruan Yesus ketika dia menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara karena dosa kita, karena kedegilan hati kita. Berarti kita menghargai itu banyak harga, saudara. Hari ini saya tidak berbicara tentang Yudas, saudara. Ya, saya tidak berbicara tentang Yudas. Kalau saudara mendengar khotbah tentang Yudas, saudara cari gereja lain. Yesus mati menggenapi firman Tuhan. Artinya apa? Yesus memang harus mati untuk saya dan saudara agar kita bisa melihat masa depan. Amin. Kita isi glory to glories. Kita lihat lagi, saudara. Kita lihat yang pertama, kita baca
firman Tuhan ini bersama-sama. Yang atas kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus tepat janji. Yang kedua, Yesus berseru. Terus yang ketiga, Yesus membuktikan kuasa. Saudara, yang pertama dikatakan Yesus tepat janji. Hari ini Yesus tidak mati untuk saya dan saudara. Apalah menjadi kita ini, saudara? Yang istri tidak bisa menghargai suami, yang suami tidak bisa menghargai istri. Istrinya pangkatnya kapten, suaminya pangkatnya kopral. Sekarang ini berbahaya, saudara, kita berada di air sana. Bukan saya mau menyinggung istri saya, tidak. Tapi tolonglah ibu-ibu, bapak-bapak, sadarlah kita calon-calon orang yang calon-calon pemuda-pemuda yang mau menjadi calon bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalian harus akrab dengan firman Tuhan. Kalian harus mengerti firman Tuhan, saudara. Bagaimana caranya kau boleh mengerti dan akrab dan kau boleh punya hubungan baik dengan Tuhan? Hargai seruan Yesus hari ini, saudara. Ini kalau saya buat pengumuman di grup itu kalian komen, saudara. Coba saudara komen, Yesus Pak Gembala saya hadir. Saudara bukan menyenangkan hati saya. Saya ini gembala domba-domba, bukan gembala kambing, saudara. Ya, bukan gembala kambing. Kambing itu baru guntur-guntur. Guntur itu kita hebat itu, saudara. Harga Tuhan itu. Tapi kalau kambing dengan guntur, dia mulai cari obat. Ya. Artinya apa, saudara? Kita tidak boleh seperti kambing itu, saudara. Kita harus seperti domba, saudara. Firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1-6 menyatakan, domba yang baik itu pasti Tuhan kasih rumput yang hijau, saudara. Tetapi enggak, saya tidak setuju itu, saudara. Saudara ingkar janji, saudara nipu-nipu sedikit dengan saya pun, saya tetap lakukan amanat agung. Karena saya tahu, saya mau menyenangkan hati. Tidak lebih daripada itu, saudara. Hari ini hargai seruan Yesus, saudara. Bagaimana kita menghargai seruan Yesus? Yang pertama, Yesus sudah tepat janji dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita, saudara. Coba di sini angkat tangan dulu. Pernah Yesus mengkhianati kamu? Tidak pernah, saudara. Hari ini bukti karya penebusan Yesus untuk saya dan saudara. Hari ini Yesus menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa engkau memang berharga di mata Tuhan. Yesus memang cinta engkau. Yesus memang mengasihimu lebih dari nyawanya pun dia berikan kepada saya dan saudara. Mau apa lagi, saudara? Mau apa lagi? Yang muda-mudi lagi sekarang kita galakkan supaya muda-mudi kita berkembang di kota Batam. Tapi jangan yang muda-mudi berkembang, yang tua-tua mundur. Ya, jadi mohon koreksi diri kita semua. Yesus berseru hari ini di atas kayu salib. Nanti kita sampai kepada bahasanya. Nanti kita baca lanjut, kita lanjut dulu kita supaya kita lebih melihat saudaraku, supaya kita bisa melihat. Kita baca dulu firman Tuhan yang bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil kedua muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, diserahkan, disalibkan, dan pada hari yang tiba. Apa kata firman Tuhan di sini? Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Ketika dia belum berseru itu dia sudah tahu, saudara, apa yang dia harus berbuat dalam kehidupanmu. Kalau Yesus tidak korbankan dirinya untuk engkau, saudara, binasa semua kita ini, saudara. Gak usah laki-laki, gak usah menikah lagi. Perempuan gak usah menikah lagi. Artinya apa? Melacur aja kita terus. Betul ini, saudara. Jadi orang sundal saja kita terus.
Berarti kita tidak punya fondasi, saudara. Tetapi oleh karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus, engkau boleh jatuh cinta. Engkau boleh saling mengasihi. Engkau boleh bertukar pendapat di meja makan yang gimana? Betul kan? Yang gimana ya? Aku mau pulang dia 10. Mau lihat babi kita yang 10 ekor itu nih. Ya kan? Mau lihat babi kita yang 10 ekor itu. Kalau bisa kita jual 50 juta biar kita pesta di GKS itu. Nanti Pak Tony balik untuk beras kami sama dia kelurahan yang mana mau dijual di gereja Batam dulu Pak. Amin. Wow, keren. Karena dia mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan terbaik, saudara. Kalau Yesus tidak berseluruh dan tidak menyerahkan dirinya, saudara. Wah, musuh berat semua kita ini. Anak mau jadi bapak, bapak mau jadi anak, saudara. Kaki di kepala, kepala di kaki. Betul ya, ibu ya, mamanya Tori, betul kan? Tidak ada kasih sayang, tidak ada pengampunan. Sesama kita tidak bisa menghargai, sedikit-sedikit merajuk kata orang Melayu, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau Yesus tersinggung dan merajuk, binasa kita saudara. Ya, yang Indias tidak bisa datang ke Batam, yang dari Medan tidak bisa datang ke Batam, yang dari jauh-jauh tidak bisa datang ke Batam. Mengapa? Tidak ada kapal, tidak ada pesawat, saudara. Mengapa? Yang punya pesawat mau naik pesawatnya sendiri saja, tidak boleh orang lain. Egois kan? Betul kan? Lihat firman Tuhan hari ini, saudara. Ketika dia punya rancangan, maka betul-betul dia memberi kita rancangan damai sejahtera. Dan hanya kepada yang penuh pengharapan, berikan tepuk tangan. Katakan bersama-sama, Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Yang kedua kita lihat, yang kedua tadi kita mau melihat Yesus berseru, kita mau melihat Yesus berseru, saudara. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara yang baik. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru dengan suara nyanyi, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, yang 3, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudara, saya sudah cek beberapa versi Alkitab, saudara. Bahasanya salah. Eli, Eli, lama, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, Yesus sangat cinta engkau, Yesus sangat sayang engkau, Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk engkau, saudara. Hari ini berubah. Jangan ingat-ingat yang dulu lagi. Kalau Beni pernah bertengkar misalnya dengan Pak Tony, lupakan. Kita buka gambaran. Ada apa? Yesus hari ini sudah mati untuk saya. Artinya karena penebusan sudah di dalam tangan saya. Rancangan hari depan dan penuh pengharapan Tuhan sudah berikan kepada saya. Oleh sebab itu kita harus hidup berkemenangan sebab Yesus menang di atas kayu salib. Yesus menang di atas kayu salib. Dan saudara pikir Yesus mati itu hari ketiga, hari Minggu dan tidak bangkit. Nanti saudara datang pengkhotbah terhebat dan terluar biasa di sekitar titik nol, namanya Pastor Anton yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Bagaimana Yesus bangkit nanti, beliau yang akan sampaikan firman Tuhan. Bagi-bagilah kami berkatnya, saudara. Ya. Jangan saya borong semua. Nanti kita tunggu hambanya Pak Yoni nggak lama lagi dia lanjut nanti. Ya. Maka dia juga akan berkolaborasi di depan ini untuk berbagi-bagi berkat
bermanfaat. Berikan tepuk tangan. Kenapa? Karena tidak ada mustahil, saudara. Saya bertemu dengan seorang sahabat saya, ini saya bersaksi sedikit, saudara. Izinkanlah saya bersaksi ini yang enggak. Sebenarnya secara sistematika tidak boleh saya bersaksi ini. Ngawur khotbah. Saya bertemu dengan seorang teman senior saya, dia di semester 8. Semuanya senior saya. Beliau adalah salah satu anggota polisi. Pangkatnya besar, saudara. Bertugas sangat bagus di Kota Batam. Satu ketika kami sedang berfellowship menjadi panitia, dia duduk di sebelah kanan saya. Dia panggil boksu. Saya juga nggak tahu arti boksu itu apa. Bukan boksu, saya juga nggak tahu. Rupanya ada kawan saya satu, saya baru kenal juga, senior saya dari gereja sekolah. Dia pegang 16 cabang, saudara. Kaget saya sekali. Aku baru di ujung kukunya saja, satu aja tidak terurus. Dia pegang 16 cabang, saudara, sampai dagu singkip mana-mana. Dahsyat, saudara. Jadi polisi itu teman saya ini, senior saya ini bilang kan boksu. Kok boksu bisa sekolah di sini? Belum lagi saya ngomong ini. Iya, betul. Aku juga sebenarnya untuk apa yang harus berhasil? Tapi nggak bisa kita menghindar panggilan ini. Betul, saudara. Mau dia. Semoga lah dia nonton khotbah saya. Dia nonton kesaksian. Makmur dia. Saya pernah bercerita dengan Pak namanya ini Pak di sana dia. Makmur dia, saudara. Apa dia katakan, saudara? Yang namanya panggilan Tuhan itu saya tidak bisa menghindarinya. Saudara yang terkasih, kalau saya bisa dipanggil Tuhan, mustahil kau tidak dipanggil Tuhan, saudara. Untuk apa berdatang beribadah di sini kalau engkau tidak dipanggil Tuhan? Kalau engkau tidak merasa bahwa Tuhan itu cinta, dia mengasihi engkau, apa yang berdatang beribadah di sini, saudara? Dengan Bapak Pendeta dan ini ngoceh-ngocehnya, marah-marah kalian terus kok sepanjang 30 menit. Tapi hari ini saya mau katakan dengan kau, saudaraku, jangan batasi seruan Yesus di atas kayu salib. Saya ulang sekali lagi, jangan kau batasi seruan Yesus di atas kayu salib. Hari ini bertobatlah, terimalah firman Tuhan ini sebagai kekuatan dalam hidup kalian. Kalau engkau tidak mampu, sebentar saya akan doakan, saudara. Kalau engkau merasa tidak mampu, engkau merasa khawatir, engkau merasa ada tahu ya? Silahkan masuk. Oh, kalau engkau merasa saudara tidak mampu, engkau khawatir, sebentar saya berdoa. Yesus berkata, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa? Artinya apa, saudara? Setelah Yesus mati, dia tidak mati kalau begitu saja. Tunggu pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan satu sikap apa? Yesus tepat janji. Amin. Yesus tepat janji. Terus kita melihat lagi, saudara. Kita melihat lagi yang ketiga. Yang ketiga tadi kita melihat yang ketiga tadi. Yesus membuktikan kuasanya. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudaraku. 3, 2, 1. Dari sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada Allah. Saudara, bangkit semua orang yang dikubur-kubur itu, saudara. Tapi orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan ya. Kalau opungmu dulu matinya karena mabuk, asalnya di situ aja dia tidur terus. Betul kan? Kalau opungmu itu apa? Dan bahasanya siapa? Pakai apa? Hah? Buah. Ya. Kalau buahmu dulu bunuh orang, dia mati di sakit. Bangun lagi dia keluar dari sedang mati. Karena dia bunuh orang kan. Dia mati dalam dosa. Tapi kalau engkau mati ketika engkau menginjil, oh hati kau tunggu sebentar. Ya, Yesus datang, kau bangkit, engkau naik ke kota kudus. Makanya baik-baik jadi orang Kristen, saudara. Baik-baik, saudaraku ya. Betul. Ada teman saya baru meninggal. Kasihan juga saya lihat dia di sini. Makanya
saya pesan sama kita hari ini. Yesus sudah mati di kayu salib, saudara. Karena dia cinta saya dan saudara. Hari ini perbaiki karakter kita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan nanti kau sudah mati, saudara. Nanti pendeta ini takut mau kuburmu. Pendeta sana juga takut. Pendeta yang di sini juga takut, saudara. Bukan orang takut mau kuburi saudara. Bukan saudara itu bangun kejar pendeta, bukan. Karena status mau tidak jelas, saudara. Jadilah orang Kristen yang jelas seperti Tuhanmu. Hari ini Tuhan Yesus jelas. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang tidak jelas. Sama Tuhan Yesus itu pasti jelas. Ya. Pasti jelas. Saudara. Hari ini kalau saudara yang muda-mudi yang nakal-nakal bertobat. Ya. Yang masih merokok, masih minum, bertobat. Yang bapak-bapak apalagi, lu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Engkau punya anak, punya istri, bro. Hati-hati. Ya, ciptakan suasana yang damai sejahtera. Ya. Ciptakan suasana yang baik dalam keluarga. Jangan gara-gara masak nasi goreng asin sedikit saja kau sudah marah dengan suami. Sekarang begitu ya, suami masak kebanyakan. Tetapi enggak. Istri, kalau istri saya tidak, itu kebalik. Dia enggak kasih saya benci itu, saudara. Itu artinya apa? Dia menghargai seruan Yesus Kristus. Jadi saya kalau sama istri saya jangan saya yang masak. Oh, padahal saya curi-curi juga masak, saudara. Maksudnya masak Indomie saja. Betul saudara ya, pemuda-pemudi. Baik-baik, kalau mau pacaran beritahu saya. Sungguh betul. Ya, nanti saudara menikah bukan Pak Tony yang berkati saudara saya. Kalau Pak Tony yang berkati bayar saudara. Saudara pilih mau saya yang berkati atau Pak Tony? Pak Tony. Kalau Pak Tony yang berkati saudara bayar adat sama dia. Kalau saya yang berkati saudara kalau saya bayar adat. Kalau usah nanti saya berkati. Saya bimbing dulu. Yang belum baptis kita baptis dulu. Benar, Ricky. Baik-baik ya. Yang tua mudi baik-baik. Bergurau juga jangan terlalu bergurau berlebihan. Baik-baik ya. Kita orang percaya, jangan bergurau bilang apa? Anjing kau, anjing itu di warung orang Batak itu saudara. Saudara kalau demam berdarah kasih makan sop anjing itu sehat. Ya, jangan bergurau yang terlalu ya. Yang jelas, harus jelas Tuhanmu jelas. Ya ini yang mudah-mudahan yang bapak-bapak yang berumah tangga tadi ibu-ibu terus sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak juga jangan terlalu mengalah dengan istri karena engkau itu imam. Harus tunjukkan. Kalau ia katakan dia tidak, katakan tidak. Saya tetap saya dengan istri. Tetapi bapak-bapak. Engkau harus bercontoh yang baik. Jangan engkau pakai uang lebih besar daripada istrimu. Istrimu kau kasih 20.000, kau belanja 100.000 satu hari. Beli rokok lagi, sekali-sekali beli kasbet. Sekali-sekali beli tua 2 botol. Datang pulang ke malam minum dah. Minum dulu. Angkat badan. Engkau tidak menghargai seruan Yesus, saudara. Hati-hati. Berarti Yesus mati cuma 40% untuk engkau. Hati-hati, saudara. Ciptakan suasana yang baik. Yesus mati supaya saya dan saudara menerima damai sejahtera. Amin. Baik, yang terakhir bosan sesuatu. Baik, kita baca bersama dulu yang terakhir. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku itu? 1, 2, 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat kami Yahudi. Masing-masing isinya 2, 3. Saudara, saya bacakan untuk saya untuk kita. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu?
istighfar. Saudara jangan paksa Yesus. Kalau doamu belum dijawab, jangan paksa Yesus. Kalau doamu belum dijawab, engkau harus setia seperti Yesus setia sampai mati. Hari ini kalau doamu belum dijawab, engkau jangan egois. Mujizat pertama terjadi di Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus yang minta, Yesus tidak berikan karena waktunya. Hari ini saudara, ingat ya saudara, satu buyung itu 39,5 liter. Ada 6 buyung, 6 tempayan di situ. Artinya ada 260 atau 240 liter, kurang lebih begitu. Itu anggur yang harus disediakan. Gila. Mau cari pemerasan anggur di mana untuk orang minum, saudara? Tetapi Yesus punya waktu yang tepat, dia tepat janji. 3 hal hari ini yang harus saudara ingat baik-baik adalah kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus tepat janji. Yesus berseru. Yesus membuktikan kuasa. 3 hal ini ingat ya, saudara. Kalau Yesus tepat janji, hari ini dia sudah buktikan untuk saya dan saudara. Dia mati di kayu salib, saudara. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk merubah karaktermu. Amin. Yang kedua, dia berseru. Dia berseru. Dia tidak diam, saudara. Artinya, Yesus selalu ingat dan cinta. Ya, sekali lagi, sebelum yang ketiga, kalau saudara hari ini punya pasangan hidup yang tidak seimbang, dalam arti kata saudara menyesal, aduh kayaknya ini bukan pasangan, bertobat saja saudara. Serahkan, berseru pada Tuhan, agar istri atau suami Tuhan bisa ubah itu. Pemuda-pemudi, kalau kau berpacaran dengan orang yang tidak seimbang dengan kau atau seimbang dengan kau, tetapi tidak satu roh dengan kau, dia tidak ke gereja, dia malas, tinggalkan dia, berani. Saya tantang saudara. Tinggalkan dia. Bebaskan kakimu. Engkau kuatkan imanmu dulu. Sudah kuat imanmu, menangkan dia. Cari dia, kalau dia belum baca ya. Menangkan dia, bawa dia ke gereja. Yang ketiga, Yesus membuktikan kuasa. Yesus hari ini di kayu salib, saudara. Secara daging dia mati, saudara. Tetapi secara roh dia penguasa di surga. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Sama-sama berkuasa. Mari kita bangkit. Sehingga maju ke depan. Haleluya Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri kanan lagi. Teman-teman semua. Bapak Ibu Saudara. Mari terus fokus renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan. Hari ini Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, saudara. Hanya untuk saya dan saudara yang fana, yang berdosa. Hari ini, saudaraku, sebelum kita mengangkat pujian, terus main aja instrumen. Saya mau mengajak kita berdoa sekarang. Jangan berdiam diri, saudara. Kalau engkau berdiam diri, engkau pulang tidak membawa firman Tuhan. Hari ini, saudaraku yang kekasih, kalau engkau sudah merasa apa yang harus engkau doakan sekarang. Yesus berseru dengan suara nyaring. Yesus tepat janji. Yesus membuktikan kuasa-Nya. Berdoalah saudara, terus berdoa. Terus berdoa, terus bersyukur saudara. Terus bersyukur saudaraku. Jangan berdiam diri, terus berdoa, terus bersyukur. Terus bersyukur, katakan kepada Tuhan apa yang sedang kau inginkan. Hari ini Yesus berseru. Yesus berseru untuk membebaskan kau, mengamankan kau, memulihkan kau. Haleluya.
Angkat tanganmu tanpa kau berserah, saudaraku. Angkat tanganmu. Oh, oh, dolo, oke, mama, oko, mana, Sebalia, oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya penebusan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Karya-Mu terbesar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Lawat Tuhan, karya-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Dia dari hatiku, mari kita angkat suara. Aku di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Angkat tanganmu, saudara, kita berserah kepada Yesus. Engkau Bapa yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kita lagi angkat pujian ini selalu ucapan syukur. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatimu Tuhan, terima saudara. Lalu di setiap waktu, tiada pernah berubah
Yesus sekarang. Hati yang mulia, hanya untuk temukan dirimu, Yesusku. Apa berdoa untuk hati? Tidak dari hatiku, Ada Yesus bersama waktu di foto kamera. lalu di sana padaku. Yesus, hati Tiada pernah saya tegaskan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yang beriman, hati yang mulia, hanya untuk temukan dirimu, Yesusku. Dia bagi hatiku, selalu di sana padaku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada terasa dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, hanya tegaskan dalam hidupku, ketuhananku yang sayangku, Engkaulah ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya untuk temukan dalam Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di sana padaku. Dia
We are
Tuhan, biarlah kiranya firman dan kebenaran membuat kami kekuatan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia buat kami, Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti Yesus Kristus, Raja di atas segala. Beri kemuliaan bagi Bapa. Saat ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, saya serahkan ke Bapak. Baik, mari kita bersatu dalam doa untuk seperti itu. Bapak Saudara, terima kasih Bapak. Pada hari ini kami mengingat mengenang pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa Bapak. Engkau telah menebus kami Bapak dan memberikan kami kehidupan yang layak di dunia ini. Terima kasih Bapak. Juga Bapak kami kembalian yang terbaik dari kami. Terima kesenangan Bapak dan curahkanlah kembali kepada kami untuk memberikan yang terbaik juga untuk semua saudara kami yang ada. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yang terbaik kita angkat pujian dalam Dan
yang mustahil bagi Terima kasih untuk pembukaanmu. Kami bersyukur, sungguh sangat bersyukur Tuhan. Hari ini sungguh Engkau menyatakan janji-Mu, Engkau mati supaya kami hidup, Engkau menderita, Engkau kesakitan supaya kami berbahagia Tuhan, supaya kami sembuh sehat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami berseru, kami berdoa, Tuhan dalam kesesakan Engkau menjawab seluruh doa kami. Kami bersyukur Bapa. Saudara Tuhan kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan, bawa berkat firman Tuhan kembali kepada kehidupan nyata-Mu sehari-hari. Praktekkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan mencintai Engkau, apa yang sedang Engkau imani, apa yang sedang Engkau harapkan, Tuhan Yesus sanggup memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.